Berjalan kaki menyepak kerikil, melihat pekerja membuat aspal. Jika mimpi dirasa mustahil, permudahlah dengan bertawakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Aku awali aktivitas aku dengan nyuci piring ya teman-teman, karena ya memang lagi nyuci piring gitu ya. Jadi yang aku record yang pas nyuci piring. Nah hari ini tuh aku lagi nggak mau masak, lagi mager aja buat masak. Hari ini juga aku tuh rencananya mau keluar rumah dan pengen makan di luar aja. Kira-kira aku tuh keluar rumah ngapain dan makan apa. Pokoknya kalian simak aja video aku ini sampai selesai dan jangan kalian skip. Cucian piringku ini tuh udah lumayan banyak karena memang kemarin sore aku itu nggak sempet buat nyuci piring, makanya udah di siang hari ini aku itu awali dulu aktivitas aku setelah istirahat tadi itu dengan nyuci piring ya teman-teman. Pokoknya kalau lihat yang namanya udah tumpuk menumpuk apapun itu ya teman-teman, kecuali uang. Kalau ngelihat tumpukan uang mah seneng gitu ya, tapi kalau ngelihat tumpukan piring kotor sama cucian kotor itu rasanya lemes gitu. Jadi kayak harus bener-bener diberesin. Di sini tuh cucian piring aku itu kayak berasanya itu banyak, tapi sebenarnya nggak yang terlalu banyak sih kalau untuk aku sendiri gitu ya teman-teman, yang nyucinya itu manual kayak gini ya. Karena biasanya juga itu tuh lebih banyak dari ini. Beda cerita dengan kalian itu yang nyucinya itu mungkin di wastafel itu palingan kayak sedikit-sedikit kotor itu kayak udah bisa langsung dicuci gitu kan. Tapi kalau kayak aku nyucinya itu kalau misalnya cuciannya itu sedikit itu tuh mager teman-teman buat nyuci olesan kayak gini gitu ya. Jadi kayak memang enak aja gitu kalau misalnya cucian piring itu tuh rada-rada banyak. Nah di sini tuh aku lagi nyuci botol tempat minyak ya teman-teman. Itu aku sampai berulang-ulang kali buat ngebersihinnya, buat menggosoknya gitu karena memang rada berminyak gitu. Jadi aku bener-bener kayak bener-bener bersihin gitu ya sampai dia itu rada-rada kesat gitu. Karena nanti itu kalau misalnya aku itu udah belanja bulanan lagi itu bakalan aku isi lagi kan minyaknya. Kalau sekarang sih masih belum aku isi ya teman-teman, karena kemarin itu tuh aku sempat kehabisan minyak. Jadi aku beli di warung dan itu tuh ada yang berbotol. Jadi ya udahlah biarin aja gitu daripada disalin lagi, biar aja di dalam botol yang aku beli di warung. Terus botol-botol minyak aku itu aku cuci aja. Oh ya teman-temanku semuanya, apa kabar nih kalian semuanya? Semoga kalian tuh dalam keadaan yang sehat ya. Dan yang lagi sakit semoga kalian tuh segera diberi kesembuhan, diangkat segala penyakitnya tanpa meninggalkan rasa sakit ya. Dan untuk kalian yang ibu rumah tangga yang beraktivitas setiap hari di rumah, masih semangat nggak? Harus semangat ya teman-teman, pokoknya nggak boleh nggak semangat. Karena kalau misalnya kita itu nggak semangat, kerjaan kita itu kayak mager aja rasanya mau megangnya gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita semangat, sebanyak apapun kerjaan kita, seriuh apapun kerjaan kita itu bakalan tetap bisa gitu ya teman-teman buat ngerjain semuanya. Oh ya, kalau misalnya aku itu nyuci piring memang jarang banget yang namanya videonya itu aku skip ya teman-teman. Biasanya aku itu masukin bener-bener semuanya pas aku lagi nyuci piring. Cuman ya gitu pas aku nyuci piring itu kayak aku cepetin gitu ya. Kenapa aku tuh masukin video nyuci piringnya itu lumayan lama gitu ya, lumayan beberapa menit gitu, bisa di 3 menit tuh hanya kayak nyuci piring aja gitu ya. Biar kalian tuh juga ketularan aja gitu teman-teman untuk semangat aku. Jadi siapa tahu kalian juga punya cucian piring yang banyak, jadinya kalian tuh juga semangat gitu ya buat nyuci piringnya. Nah lanjut nih teman-teman, di sini aku itu mau keluar, aku itu ngangkatin, lagi mau ngidupin api gitu ya buat ngerebus air. Dan itu kalian jangan salfok sama ayam, masya Allah ini ayamnya tuh ini tuh bikin gemes ya teman-teman. Dia itu matok-matok mulu tangan aku, kaki aku tuh semua tuh dipatok-patokin. Aku tuh kesel banget karena mungkin warna kaki aku sama warna tangan aku tuh mirip kali ya sama warna makanannya, karena kan warna makanan ayam itu kan rada-rada coklat gitu kali ya. Jadi dia itu suka banget matok-matokin kaki aku, tangan aku kayak gitu ya. Jadi aku tuh rada-rada kesel, aku udah usir-usir tapi tetap aja gitu ya teman-teman. Ini tuh ayam datang terus gitu ya, dia apa nggak takut gitu ya ntar kebakar di sini. Kalau misalnya dia ini udah gede ya pasti aku sembelih aja ya, tapi karena itu masih nanggung ya cuman bulunya doang gitu ya teman-teman. Jadi ya udahlah ya dibiarin aja. Aku tuh sebenarnya sama ayam itu
kayak nggak terlalu suka gitu loh teman-teman, karena ya gitu kadang ayam tuh suka masuk-masuk ke rumah. Cuman itu udah rencana sih teman-teman, aku sama Pak suami mau bikinin kandang ayam itu yang rada besar, tapi bukan dari kayu gitu ya, paling dari jaring-jaring gitu ya, kayak kandang cabai aku itu. Jadi nanti aku bikinnya kayak gitu aja gitu ya, tapi bukan aku sih yang bikin, Pak suami, biar kayak misalnya di siang hari mereka dilepas di situ aja, terus ntar malam hari dimasukin ke kandang gitu biar nggak mengganggu ke dalam rumah. Nah, ini airnya udah naik aja di atas kompor, di atas tungku maksudnya. Tungku aku ini tuh nggak tahu kenapa ini tuh aku ngerasa terlalu kecil gitu ya teman-teman. Nanti deh kalau misalnya aku nemu tukang tungku yang tungkunya itu tuh lumayan besar tiangnya dan agak besar juga lubangnya gitu, aku mau beli karena itu menurut aku terlalu kecil gitu ya. Jadi terkadang itu aku was-was juga sih, takutnya nanti patah gitu karena kan air itu berat ya. Lanjut lagi di sini aku nyiramin cabe. Ini aku nyiram cabe dengan air bekas cucian beras ya teman-teman. Jadi setiap aku nyuci beras gitu ya, mau masak itu aku kumpulin airnya di dalam ember gitu. Nah, aku biarin dulu kayak 2-3 hari gitu ya, baru aku siramin ke cabe biar nanti cabenya aku ini tuh bisa subur-subur lagi. Tapi kalau dengan keadaan cuaca yang sekarang itu yang kayak bener-bener terik banget gitu ya teman-teman, kayaknya cabe-cabe ini pun juga apa ya, kayak nggak terlalu subur gitu ya. Tapi ya udahlah ya teman-teman, mau gimana lagi, kan cuaca juga begitu. Kalau misalnya harus nyiramin cabai ini terus pagi sama sore kayaknya capek juga gitu ya, apalagi ngangkatin airnya itu. Jadi ya udahlah sesempatnya aja aku itu nyiramin cabai. Dan ini tuh aku kesel banget sama ayam ini, ya Allah, aku nyiram cabai mereka juga pada ikutan masuk gitu ya. Mungkin karena pintu di belakangnya ini tadi atau pagar di belakangnya ini nggak aku tutup. Oke, udah beres nyiram-nyiram cabe. Di sini aku juga ngangkatin pakaian yang udah aku cuci tadi pagi. Karena ini tuh udah lumayan sore dan aku tuh memang rencana mau keluar rumah gitu sama Pak suami dan anak-anak. Ada juga yang mau dibeli gitu ya, sekalian jalan-jalan sore dan pengen makan di luar aja gitu ya, karena aku nggak masak. Nah, ini ya teman-teman, aku itu udah di luar aja sama Pak suami. Ini tuh aku lagi nunggu pesanan. Ini tuh aku sama Pak suami pesan bakso. Anak-anak juga aku pesenin bakso ya teman-teman. Tapi mereka tuh nggak banyak sih dipeseninnya. Takutnya nanti kalau banyak nggak habis gitu kan. Jadi aku pesennya itu baksonya 2 yang penuh, 1,5 itu anak-anak kongsi bagi 2 gitu. Tapi aku tambahin lagi sih punya mereka itu pakai punya aku sama punya Pak Su juga. Nah, anak-anak itu pinter banget ya teman-teman, nggak mau disuapin, mau makan sendiri, dan mereka itu bener-bener lahap banget makannya, masya Allah, aku tuh seneng banget. Ternyata mereka itu doyan gitu ya. Nanti kalau misalnya pas lagi aku nggak masak lagi gitu ya, terus ada rezeki lebih gitu ya, pengen juga sih ngajakin mereka makan bakso lagi. Kayaknya mereka tuh seneng gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku tuh kasih dulu bumbu-bumbu untuk bakso aku ya teman-teman, dan itu tuh kesenggol dong itu si cabenya. Untung aja cuman tutupnya yang jatuh. Untung aja cabenya itu nggak tumpah ya. Ini tuh cabai rawit dan aku itu pakainya ini di awal tuh 3 sendok, terus nanti bakal aku tambahin lagi. Itu tuh kayak totalnya tuh sekitar 5 sendok cabai itu ya teman-teman, dan itu tuh kayak masih kurang pedes gitu menurut aku. Kalau Pak suami dia itu kalau misalnya makan bakso kayak gini tuh dia itu nggak mau pakai cabai ya teman-teman, nggak tahu kenapa. Tapi kalau aku sih kalau nggak pedes itu rasanya kurang nikmat gitu. Oh ya teman-teman, di sini aku lanjut makan dulu ya. Untuk kalian yang ngiler lihat aku lagi makan ini, aku minta maaf. Dan kalau misalnya kalian tuh lagi kepengen juga makan bakso, ayo cus teman-teman beli aja bakso gitu ya, biar kita itu makan sama-sama. Masya Allah, ini tuh nikmat banget. Aku itu memang udah lama banget ya teman-teman nggak makan bakso di tempatnya kayak gini. Kalau biasanya kan baksonya itu kayak dibeli terus dibungkus bawa pulang gitu. Nah, hari ini tuh setelah sekian lama gitu ya, perdana makan bakso lagi di tempatnya langsung gitu ya, karena kayak nikmatnya itu beda aja gitu teman-teman. There's not much to do when all I can is thinking about you. Oh ya, di sini aku nggak kasih suara asli ya teman-teman, karena itu bener-bener berisik banget dan ada juga kayak suara musiknya. Jadi kayak takut aja kena copyright gitu ya. Mending cari aman aja gitu ya, nggak usah dikasih musik. Cukup aku aja yang nyerocos ya teman-teman, biar kalian juga itu nggak terlalu merasa kesepian.
Nah ini adek, dia itu lahap banget teman-teman makannya, tangannya berisi, sendoknya juga berisi. Nah ini si kakak dia itu udah habis baksonya, dia itu minta tambah lagi. Nah alhamdulillah nih teman-teman, kami semua udah beres makan, masya Allah. Tadi makannya juga pakai keripik juga. Alhamdulillah itu habisnya kami makan semuanya itu 30.000 ya, karena bakso itu satu mangkoknya itu 10.000 aja. Alhamdulillah ya teman-teman, dengan 30.000 kayak hati udah senang, perut juga udah kenyang. Oke lanjut ke rumah lagi. Ini di malam harinya aku itu mau ngelipatin pakaian yang memang tadi sore aku angkat ya teman-teman, karena memang aku nggak punya terlalu banyak lipatan pakaian. Pokoknya sekarang tuh kayak lagi berusaha aja gitu ya, ngelipatin pakaian itu setiap hari biar nggak numpuk gitu. Karena terkadang itu aku sudah suka disindir-sindir sama pak suami teman-teman, katanya itu bentar lagi isi lemari itu bakalan habis kayak katanya gitu ya. Jadi kalau misalnya pas ada waktu gitu ya, aku pengen banget ngusahain setiap hari itu ngelipat pakaian. Ayo siapa nih di antara kalian yang suka mager-mageran ngelipat pakaian? Pokoknya kalian itu sering-sering aja nontonin video aku. Sekarang ini bakalan sering-sering aku masukin aku tuh lipat-lipat pakaian ya, biar kayak kalian di rumah juga ketularan semangatnya gitu. Nah, di sini tuh pakaian anak-anak udah mulai kelihatan sedikit ya teman-teman yang mau aku lipat, karena memang beberapa celana, baju tadi itu tuh aku ambilnya itu dari sini ya biar berkurang lah gitu ya. Pokoknya kalau misalnya habis mandi gitu ya, nyari celana itu tuh ya di sini gitu biar berkurang lipatan pakaian. Jadi yang di dalam lemari yang udah dilipat itu jangan diganggu gugat gitu kan, jadi kayak sedikit gitu ya lipatan pakaian. Kalau di malam hari kayak gini tuh aku lumayan tenang sih teman-teman mau beraktivitas, karena kan ada pak suami. Jadi anak-anak itu biasanya tuh diajak main sama pak suami gitu. Jadi kayak aku mau ngapa-ngapain itu kayak lebih enak. Terkadang juga kalau misalnya nggak terlalu ada kerjaan, aku tuh sambil duduk-duduk nonton TV, aku juga sambil ngedit-ngedit tipis gitu ya teman-teman. Terkadang juga sambil nonton TV aku tuh bisa kelar buat ngedit sampai 3 video gitu. Jadi kalau misalnya udah diedit gitu kan, terus besok itu palingan tinggal ngatur kecepatannya, terus juga nyiap-nyiap buat dubbing gitu atau ngarang-ngarang pantun gitu. Jadi kayak lebih simple. Jadi aku tetap kayak tetap memantau anak-anak main, terus ngajakin mereka main. Pas mereka itu udah sibuk dengan permainan mereka sendiri, ya udah aku tuh tinggal ngedit gitu. Nah selanjutnya nih teman-teman, di sini tuh udah waktunya mau kami itu tidur gitu ya, mau siap-siap buat tidur sih. Di sini aku pampersin dulu anak-anak sebelum aku itu mau beres-beres nanti ya, karena anak-anak ini lumayan berdrama teman-teman. Jadinya aku itu gantiin pampersnya mereka sekarang aja, biar ntar pas aku bersih-bersih mereka itu nggak kabur-kaburan gitu ya. Karena biasanya suka gitu kalau ngeliat aku udah bersih-bersih mainan, mereka itu tuh suka kabur-kaburan gitu ya, suka banyak tingkahnya. Nah ini ya, jangan salfok sama kakak, nggak tahu kenapa dia tuh nungging-nungging gitu ya teman-teman. Dia itu mau salto gitu ya, tapi nggak bisa gitu. Jadi agak lucu aja kelihatannya. Nah lanjut lagi, di sini aku mau beresin mainannya anak-anak. Pokoknya di sini tuh aku mau beres-beres mainan. Itu tuh jangan salfok sama kaki ya teman-teman, itu adalah pak suami. Aku bilang sama pak suami biar aku aja yang beresin. Lumayan buat nambah-nambahin durasi konten gitu ya teman-teman, karena memang aku ngerasa kayak durasinya itu masih kurang. Di sini aku ngelanjut ngelap-ngelap air dulu, karena tadi anak-anak itu dikasih air minum sendiri di cangkir masing-masing. Itu tuh ditumpahin dong teman-teman, di rumah itu banyak yang jatuh-jatuh gitu airnya. Jadi aku lap-lap dulu biar nanti pas nyapu itu lebih enak gitu. Nah ini aku juga mau mau bersihin dulu untuk si kasur santai ini. Aku itu mau pindahin aja kasur santainya ini ke dalam kamar dulu biar kayak lebih leluasa juga. Aku itu mau nyapu ya teman-teman, karena di sini tuh aku mau nyapu juga di area ruang serbaguna aku, karena ini tuh kalau misalnya nggak disapu bener-bener nggak enak banget. Nah itu tuh tadi pak suami dia itu tuh mau keluar teman-teman, jadi terpaksa di sini aku bujuk anak-anak dengan cara ngasih mereka sapu biar mereka itu nggak fokus ke ayahnya itu yang mau pergi. Karena biasanya kalau misalnya pak suami itu mau pergi, mereka itu suka nangis-nangis. Nah pak suami itu mau ke rumah abang ipar aja sih, cuman sebentar doang gitu kan. Rumah abang ipar kan juga dekat banget ya teman-teman, kayak cuman depan rumah gitu doang gitu, nyampe gitu ya. Tapi kalau misalnya ngajak anak-anak pasti bakalan repot. Makanya tadi aku alihkan dulu perhatian anak-anak dengan ngajak mereka itu nyapu gitu.
Nah, lanjut lagi di sini tuh walaupun udah malam hari yang namanya udah nyapu dari dalam rumah itu wajib juga ke teras-teras juga disapu ya. Nah, ini Pak suami tuh udah pulang aja karena memang ada urusan yang penting tapi kayak cuman sebentar doang gitu teman-teman. Pak suami itu perginya terus Pak suami itu mau keluar pagar lagi karena mau masukin motor gitu. Dan anak-anak itu kalian bisa lihat sendiri ya, mereka itu tuh minta ngikut. Anak-anak itu emang gitu ya teman-teman, kalau misalnya ngelihat ayahnya itu udah keluar pagar pasti mereka itu suka teriak-teriak gitu ya teman-teman, suka ngejerit-jerit bawaannya itu pengen ikut gitu, tapi kan cuman masukin motor doang ya, buat apalah pakai ikut gitu kan, justru malah repot gitu kan. Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah ngikutin aktivitas aku, kegiatan aku sampai di detik akhir ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi dan menghibur kalian semua. Untuk kalian yang belum tahu, aku itu upload video dalam satu hari itu 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kalian itu jangan lupa ya untuk di-subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke deh teman-teman, aku akhiri aja video aku ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.